Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujib ta'ala sallallahu fi muhtabil ayatil bayyinat wa likulli wajhatin muwafaqatin wa tasdiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammad an-natiq at-turi fatal jannah bil makarim wa fatina bil syahwat. Sallallahu alaihi wa ala alihi alladziina qala yang saya hormati jemaah salat tarawih pada malam hari ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan dan urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, marilah semua kita untuk membaca kitab yang kita agar selama kita di masjid, walaupun kita tidak berzikir, tidak melakukan ibadah apapun, kita mendapatkan pahala. Dan saya termasuk senang melihat di sini walaupun kecil tapi ada dipasang yang kita. Ini menjadi investasi bagi pengurus masjid sampai hari kiamat kalau niat tersebut ada. Begitu orang masuk membaca niat kita, maka selama orang-orang membaca niat kita, pengurus masjid juga akan mendapatkan pahala. Dan itu termasuk dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Sehingga saran kalau bisa ditulis besar di sini. Jadi kalau ada yang masuk ke depan, nah ini kan di samping. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hanya menyampaikan Islam yang prioritas, kita sudah bisa termasuk orang yang dicintai Nabi dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa mendapati bulan Ramadan pada tahun ini. Apapun yang ditakdirkan oleh kita harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi apa yang kalian benci itu adalah yang baik buat kalian, dan bisa jadi apa yang kalian senangi itu adalah yang buruk bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui apapun. Karena itu kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita syukuri, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah kita bisa keluar dengan zulmati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bahkan para nabi terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena itu kita bersyukur bahwasanya kita menjadi untuk khairul ummah. Kalian adalah umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melewati 15 Ramadan. Sekarang kita memasuki 15 Ramadan akhir, yang mana 15 Ramadan akhir ini kata para ulama ialah emas. Banyak sekali keutamaan, banyak sekali faedah-faedahnya. Bahkan di malam ini ialah malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini ialah khairun min alfi syahri, malam yang lebih baik daripada 1 bulan. Dan orang yang bisa mendapatkan keutamaan di malam ini ialah orang yang senantiasa beribadah. Orang yang senantiasa mengisi malam ini dengan ibadah, maka akan mendapatkan doa dari para malaikat dan akan mendapatkan keutamaan nuzulul Quran. Jangan sampai di malam-malam sisa akhir Ramadan ini, 15 akhir Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang di antara kalian umatku yang ketika berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu yang dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya 5 hal yang dapat membatalkan, menghilangkan dan menghilangkan keutamaan pahala puasa ialah khamsul mufattir masaib, al-kadhibu wal ghibatu wal namimatu wal yaminul kadhibah wal nazru bisyahwat. Ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, yang dapat mengikis pahala puasa. Yang pertama ialah berbohong, berdusta. Kedua, ghibah. Dan ghibah ini bahayanya dianggap biasa oleh sebagian orang. Hal yang diharamkan tetapi dianggap biasa oleh sebagian orang. Ini adalah sesuatu hal yang sangat fatal. Kemudian yang ketiga, mengadu domba. Ini juga dapat membatalkan, menghilangkan pahala kita. Kemudian sumpah palsu. Dan yang terakhir ialah memandang dengan pandangan syahwat, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindari selama kita menjalankan ibadah puasa, baik di siang hari maupun di malam hari. Imam Syafi'i itu saking mereka menjaga lisannya, ketika diceritakan, ketika mereka dicaci, maki, mereka tidak balas cacian tersebut. Imam Syafi'i pernah pada suatu ketika dihina, dicaci sampai muridnya jengkel. Wahai Imam, engkau sedang dicaci, engkau sedang dimaki, kenapa engkau tidak membalas cacian tersebut? Imam Syafi'i mengatakan, "Yukallimu as-safihu bi kulli kulli, fa'aqrabu lahu ayyakuna lahu mujibah." Orang tersebut mengataiku dengan perkataan yang sangat kotor, menghinaku dengan perkataan yang sangat keji. Akan tetapi aku menahan diriku untuk membalas cacian tersebut. Aku menjaga lidahku untuk membalas makian tersebut. Kenapa? Yazidu sana'atan wa azidu hisan. Dia bertambah buruk pelangainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah hina kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai perkataannya, sedangkan aku bertambah mulia kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah tinggi derajatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku menahan lidahku, menahan lisanku untuk membalas cacian orang tersebut. Ini kalau diumpamakan dengan Imam Syafi'i, kalau izdad bil ihraqi tiba, seperti kayu gaharu. Kayu gaharu tidak akan menimbulkan bau harum kalau seandainya tidak dibakar. Api ini kan panas. Artinya ketika kita sabar menghadapi ujian cobaan Allah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis tadi khamsul mufattir masaib itu ialah dari 5 hal yang membatalkan pahala puasa, 4 dari lidah. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan ketika kalian berpuasa, Nabi ingin memberitahukan ketika kalian berpuasa, yang harus kalian jaga ialah lidah kalian, karena itu sumber masalah, sumber penyakit, dan sumber hilangnya pahala. Imam Ghazali mengatakan lidah itu ringan dan kecil, akan tetapi itu bisa membuat derajatmu menjadi orang yang mulia dan bisa menghancurkan dirimu menjadi orang yang hina. Itulah lidah. Dan Allah dan Rasulullah sudah mengatakan tentang menjaga lisan, "Mayyajma'uni ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahu jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadamu, kata Nabi Muhammad, bisa menjaga lidahnya dan bisa menjaga kemaluannya, maka akan aku jamin dia surga nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Karena itu wahai hadirin, di sisa 15 Ramadan terakhir ini kita perhatikan bagaimana ibadah kita, bagaimana perilaku kita. Jangan sampai pahala kita hilang percuma karena perilaku kita yang sering menyakiti orang dan tidak bisa menjaga lidah kita. Dan juga di malam ini ialah malam yang sangat istimewa. Salah satu amalan orang di malam ini dan 15 terakhir di bulan Ramadan ialah memperbanyak iktikaf di dalam masjid dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, "Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabi." Bacalah dari kalian itu Al-Quran, karena nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi orang yang sering membacanya, bagi orang yang berteman dengan Al-Quran. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika itu ada seorang di hari kiamat di padang mahsyar, ada orang tua yang akan diberikan mahkota, diberikan perhiasan, pakaiannya indah, mewah, bahkan sampai-sampai dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku ya Allah? Aku tidak mempunyai amalan khusus, aku tidak mempunyai ibadah khusus, ibadah biasa saja, bahkan aku sering melakukan dosa ya Allah, kenapa ini bisa terjadi kepadaku?" Dijawab oleh orang itu adalah sebab dari anakmu yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya.
Itulah yang harus kita jaga. Kalau seandainya kita punya anak, usahakan jangan sampai mereka jauh dari Al-Quran. Kita dekatkan mereka kepada Al-Quran agar mereka nanti bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.